mereka tidak mendapat keuntungan dari perdagangan mereka itu dengan menjual kebaikan malah mendapat keburukan, menjual hidayah malah dapat kesesatan. Ini enggak ngerasa ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka itu seperti ada orang menyalakan api dalam kegelapan lalu terang di sekitarnya, kayak tahu itu. Tapi begitu Allah menghilangkan cahaya itu, mereka ya dalam kegelapan lagi. Tidak bisa melihat. Manusia kalau dikasih peringatan kayak mereka ngerti, paham. Begitu yang beri peringatan udah tidak ada ya gelap lagi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta tuli bisu mereka itu. Ya, dan mereka tidak akan keluar dari kesesatan. Au kasayyibi minas sama'i fi dhulumati wa ra'd wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti orang yang tertimpa hujan di langit, kemudian ada kilat yang menyambar, dipikir kilat itu akan menyambar dirinya, sehingga dia menjadikan dari jarinya untuk nutup telinganya. Padahal ya sudah seperti itu kan. Sudah seperti itu. Tapi ya dia nggak ngerasa. Kalau orang-orang juga begitu. Ketika ada peringatan dipikir apa? Nyinggung dirinya. Sehingga tidak mau dengar. Make tangannya untuk nutupi. Tidak mau dengar kebaikan. Itu kan. Ya kadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyawfih wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allah ladaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Di ayat 20 itu hampir saja menyinari, mereka kayak berjalan sama dengan itu. Tapi begitu sinar itu tidak ada, ya sudah zalim lagi. Nah, ayat 20 mulai dari ayat 17 sampai 20 itu tentang perumpamaan ya, amsal. Banyak perumpamaan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kemarin kita bahas tentang an-nas, terminologi manusia. Yang namanya manusia itu kan berarti bukan hanya Islam, bukan hanya orang yang bertakwa, tapi apa? Orang yang siapapun, anas, manusia. I'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kamu menyembahlah Allah, menyembahlah Tuhan. Maka kalimatnya juga Tuhan. Biar kamu kembali kepada Tuhan pencipta kalian dan pencipta orang-orang sebelum kalian. Hai manusia, jangan nyembah lain-lain, kata Allah. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini menjadi clue juga buat kita bahwa berdakwah itu kepada siapapun. Ya. Anas, manusia secara semuanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Sifat-sifat Tuhan satu di antaranya adalah mencipta. Pencipta langit, bumi dan apapun yang ada di dalamnya. Ya, buah-buahan segala. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kamu jangan membuat tandingannya Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kemarin sudah saya terangkan tentang orang-orang yang ragu akan ayat-ayat Allah ditantang sama Allah untuk bikin surat tandingan. Lalu kemarin si Musailamah itu mencoba untuk membuat tandingan-tandingan itu, termasuk membuat tandingannya surat Al-Fil. Ya, kalau Rasulullah menyampaikan surat Al-Fil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Mereka bikin Al-Fil, Mal-Fil, nah, kayak gitu-gitu. Tapi ya mungkin secara rima kata dengan akhiran lam semua, tapi ya tetap beda ya. Bikinan Allah dan ciptaan Allah dan buatan manusia. Dia tidak bisa. Ya wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, udah panggil
para saksi kalian kalau memang fa illam taf'alu wa lan taf'alu kata Allah. Dan jika mereka tidak mampu dan memang tidak akan mampu kata Allah. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, maka takutlah akan azab neraka yang dijanjikan untuk orang-orang kafir. Jangan gitu ya. Tapi sebaliknya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sementara orang-orang yang beriman beri kabar gembira. Mereka akan mendapatkan surga yang setiap kali diberikan rezeki kepada mereka seperti yang ada, diberikan lagi buah-buahan dan sebagainya. Ini kok kayak sudah kemarin ya, sudah diberi, padahal itu beda lagi, dikasih lagi sama Allah. Rezeki yang tidak ada putusnya. Dalamnya juga ada ya pasangan-pasangan yang suci dan hidup kekal selamanya. Itu dulu ya. Yang harus kita bayangkan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, Allah tidak akan segan untuk membuat perumpamaan-perumpamaan termasuk nyamuk. Nah, kemarin kita pelajari ya anatomi nyamuk, masih ingat? Anatomi nyamuk ternyata ya ada gergajinya, ada selangnya, dan bahkan ada khusus untuk obat bius untuk mengurangi rasa sakit setelah ditusuk itu, sehingga pas disedot darahnya nggak sakit, luar biasa. Ya, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya, Maha Kuasa Allah dengan segala ciptaannya. Jadi ba'udah, fama fauqa, dan apa yang lebih besar dari nyamuk. Kemarin kita juga pelajari tentang paus biru, blue whale, yang bahkan paru-parunya sebesar rumah itu kan. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru. Jadi kalau orang-orang beriman tahu semua itu ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Wa ammal ladzina kafaru fa yaqulu madza aradallahu bihadza mathalan. Tapi kalau orang-orang kafir, apa sih bakas-bakas nyamuk? Apa maksudnya? Untuk apa? Itu. Memandang itu enggak penting. Beda orang beriman itu ulul albab yang selalu menggunakan akalnya untuk mencerna ayat-ayat Allah di alam semesta. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sementara kepada orang kafir, Allah itu ya begitu, menyesatkan mereka dengan pikirannya. Orang beriman diberi hidayah. Nah, tapi sebenarnya tentang kesesatan orang kafir itu ya karena perilaku mereka sendiri. Kecuali orang-orang yang fasik tadi. Alladzina yanquduna 'ahdallahi. Jadi kalau orang-orang sesat itu ya memang karena kesesatannya sendiri, bukan karena Allah. Termasuk orang-orang fasik itu. Fasik itu apa sih? Fasik itu rusak. Rusak. Makanya orang munafik itu disebut orang Islam yang ibadahnya fasik. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyusala wa yusiduna fil ard. Jadi orang-orang yang melanggar janji Allah. Kemarin janji Allah, apa janjinya manusia kepada Allah? Apa? Bahwa akan tunduk patuh. Ketika dibilang alastu birabbikum, aku tak Tuhanmu, kamu nanti taat enggak kepada aku di dunia? Nggih Gusti, bala syahidna. Tapi ketika di dunia malah mentaati nafsu, tidak menuhankan Allah. Itulah dalam surat Al-Furqan ayat 44 dan Al-Jasiyah ayat 25 itu. Al-Furqan 25 dan Al-Jasiyah ayat 44 itu sama gitu. Apa? Tentang manusia yang mempertuhankan hawa nafsu ya. Ulaika humul khasirun, mereka ialah orang-orang yang rugi. Itu murojaah kita ya. Mengulang kembali ayat-ayat yang sudah kita pelajari kemarin. Memang saya langsung take over itu karena biasanya nunggunya lama. Kita lanjut di ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i
fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Kaifa bagaimana takfuruna kalian ingkar billahi terhadap Allah kuntum padahal kalian tadinya amwatan benda mati fahyakum